Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafdi Rauf dari Fakultas Teknik Kelas Pendidikan Teknik Elektro 01. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi presentasi yang berjudul Dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi keunikan dan dinamikanya. Ada 4 macam dimensi yang akan dibahas, yaitu 1. Dimensi keindividuan, 2. Dimensi kesosialan, 3. Dimensi kesusilaan, dan 4. Dimensi keberagamaan. Materi yang pertama ada dimensi keindividuan. Dikatakan oleh Lezan bahwa individu adalah orang seorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya, individu diartikan juga sebagai pribadi. Setiap anak manusia yang dilahirkan ke dunia ini sebenarnya telah memiliki potensi. Potensi yang dimaksud menurut penulis seperti yang dikemukakan oleh Gardner, ia menyatakan bahwa manusia memiliki 7 kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestik tubuh, kecerdasan musik, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal. Dimensi keindividualan seperti yang telah diungkapkan di atas, memang benar bahwa tidak ada manusia yang identik dengan manusia lain di atas permukaan bumi ini. Bahkan anak yang terlahir kembar pun pada hakikatnya tidak memiliki karakter yang persis sama. Dengan kata lain, masing-masing ingin mempertahankan kekhasannya sendiri. Kekhasan yang dimaksud ini seperti kekhasan dalam cita-cita, cara belajar, cara menghadapi dan menyelesaikan masalah, dan cara berinteraksi dengan orang lain. 2. Ada dimensi kesosialan. Setiap anak yang dilahirkan memiliki potensi sosialitas, artinya mereka dikarenai benih kemungkinan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul ini, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Betapa kuatnya dorongan tersebut sehingga penjara merupakan hukuman yang paling berat dirasakan oleh setiap manusia, karena dengan diasingkan di dalam penjara berarti diputuskannya dorongan bergaul itu secara mutlak. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Seseorang dapat mengembangkan kegemarannya, sikapnya, cita-citanya di dalam interaksi dengan sesamanya. Hanya di dalam berinteraksi dengan sesamanya, dalam saling menerima dan memberi, seseorang menyadari dan menghayati kemanusiaannya. 3. Ada dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila, yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi, di dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak cukup hanya dengan berbuat yang pantas jika di dalam itu terkandung kejahatan terselubung. Oleh karena itu, pengertian susila berkembang sehingga memiliki perluasan arti menjadi kebaikan yang lebih. Dalam bahasa ilmiah sering digunakan istilah yang mempunyai konotasi berbeda, yaitu etiket, persoalan kesopanan, dan etika, persoalan kebaikan. Dapat dikatakan bahwa orang yang berbuat jahat berarti melanggar hak orang lain dan dikatakan tidak beretika dan tidak bermoral. Sedangkan tidak sopan diartikan sebagai tidak beretiket. Jika etiket dilanggar, ada orang lain yang merasa dirugikan. Sedangkan pelanggaran etiket hanya mengakibatkan ketidaksenangan orang lain. Dan yang terakhir ada dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk beragama. Beragama merupakan kebutuhan manusia, karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama untuk keselamatan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa agama menjadi sandaran vertikal manusia. Manusia dapat menghayati agama melalui proses pendidikan manusia. Pemerintah dengan berlandaskan pada GBHN memasukkan pendidikan agama ke dalam kurikulum di sekolah mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Ada sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan, meskipun antara manusia dan hewan banyak kemiripan, terutama dari segi biologisnya. Misalnya kera berjalan dengan kedua kakinya dan bertulang belakang, melahirkan dan adanya persamaan metabolisme dengan manusia. Bahkan
Beberapa filosof seperti Socrates menamakan manusia itu zoon politician, hewan bermasyarakat. Pengembangan sifat hakikat manusia. Dalam kenyataan hidup, ada dua hal yang muncul dari persoalan nilai, yaitu kesadaran dan pemahaman terhadap nilai dan kesanggupan melaksanakan nilai. Dalam pelaksanaannya, keduanya harus dilaksanakan secara sinkron. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangannya utuh. Ada pengembangan yang utuh. Pengembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. B. Ada pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Pengertian sosok manusia Indonesia seutuhnya ini adalah perpaduan antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, kesusilaan, keberagamaan, antara aspek kognitif, afektif, psikomotor. Tirta Rahaja dan Sulo 2006. Pengertian tentang sosok manusia Indonesia seutuhnya ini tampaknya sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun kesimpulan yang akan saya berikan, manusia sangat jelas berbeda dengan hewan. Hal ini dapat dilihat melalui wujud sifat hakikat manusia, yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kepemilikan kata hati, moral, tanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban, dan hak, kemampuan menghayati kebahagiaan, kemampuan berbahasa. Ditilik dari segi lain, manusia ternyata memiliki dimensi-dimensi yang meliputi dimensi individual, sosial, susila, dan agama. Dalam suatu proses pembelajaran, baik wujud sifat hakikat manusia maupun dimensi-dimensi manusia yang telah dimiliki oleh setiap peserta didik perlu dikembangkan. Tujuannya tentu saja agar mereka lebih tahu eksistensi mereka di atas permukaan bumi ini, dan agar mereka lebih tahu bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang pada hakikatnya berbeda dengan makhluk yang lain, sehingga akan terlahir manusia Indonesia seutuhnya seperti yang diinginkan masyarakat, bangsa, dan agama. Baik, itulah materi presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.